Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu temanya adalah audit hukum. Kalau kemarin kita bahas lembar kerja pertama mengenai kerangka acuan kerja audit hukum, ya, dengan subjudul deklarasi dimulainya rapat permulaan penyelenggaraan audit hukum. Sekarang kita akan masuk ke lembar kerja kedua, ya, tim dan jadwal kerja audit hukum dengan subjudul bukti penerimaan penugasan dan komitmen kerja dari tim audit hukum. Kenapa subjudulnya demikian? Karena kalau di LK1 itu yang tanda tangan adalah pemberi kerja, auditi, ya, atau target perusahaan yang akan diaudit, baik itu perusahaannya pemberi kerja atau perusahaan yang hendak dia beli, ya. Di sini dan juga saya, di sini yang tanda tangan seluruh tim. Ya, ini lebih komitmen kerja kita secara internal. Ya, jadi auditi pemberi kerja nggak akan TT di sini. Yang TT adalah kita. Gunanya apa? Sebagai pernyataan bahwa nggak cuma saya yang ready, ya, pemberi kerja, auditi, yang ready juga tim saya. Ya, semuanya sudah berkomitmen untuk menyelesaikan tugas ini sampai akhir. Katakan pun nanti ada pergantian personil, tetap akan masuk saya sebagai penanggung jawab, ya. Siapapun yang nantinya akan mengerjakan itu sifatnya memang untuk menunjukkan, ya, kepada pemberi kerja atau auditi bahwa tim kita siap. Tapi nanti kalau ada pergantian atau ada akibat atau ada hal-hal lain yang mungkin timbul, ya, itu tetap akan jadi tanggung jawab saya. Ya, jadi di sini bukan lembar kerja pengalihan beban, ya, tanggung jawab dari auditor hukum ke orang lain, ngesupkan tugas, bukan. Ya, tetap yang tanggung jawab adalah auditor hukumnya. Di mana auditor hukum itu wajib berlaku sebagai penanggung jawab. Kecuali di sana ada lebih dari satu auditor hukum, baru boleh yang lain bertugas sebagai apa gitu, ya. Tapi untuk penanggung jawabnya itu wajib auditor hukumnya. Oke, ya. Tim kerja audit hukum masuk bagian pertama. Susunan tim kerja audit hukum yang untuk kepentingan audit hukum ini akan dipandang sebagai suatu kesatuan, ya kan? Satu kesatuan, tetap saya yang nanti bertanggung jawab atas hasil kerja. Kalian pun sebagai calon pemagang yang mungkin nanti dapat kesempatan jadi administrator. Nah, administrator itu apa, Pak? Itu nanti kita akan bahas segera, ya. Sebagai suatu kesatuan dengan sebutan auditor hukum. Jadi kita ini semua nanti akan jadi tim, satu tim auditor hukum dengan saya sebagai penanggung jawab. Adalah sebagai berikut. 1, nama saya, ya, Michael Sugijanto, dan juga gelar termasuk CLA-nya, ya, sebagai penanggung jawab. Terus selalu ada kolom inisial MS. Kenapa, Pak, perlu ada kolom inisial? Karena dalam setiap pengerjaannya nanti, ya, itu namanya teamwork. Dokumennya banyak. Jadi kita harus tahu siapa yang waktu itu in charge untuk input data atau mengelola data di bagian tersebut. Contoh bisa jadi di bagian perizinan ada 2 orang bekerja secara paralel, ya, diatur demikian oleh staf 1 untuk kamu urus bagian perizinan atau mencatat informasi perizinan di bagian industri A. Kamu bagian di pemasarannya atau apa, ya, izin-izin untuk memasarkan. Nah, itu akan menjadi tanggung jawab yang berbeda. Jadi nanti kalau saya melihat ada kejanggalan di bagian mana, saya nggak perlu panggil-panggil staf 1. Saya akan lihat, oh, namanya yang memproses data ini. Jadi saya bisa langsung panggil orangnya untuk minta klarifikasi. Apakah benar ini data yang kamu masukkan? Ingat nggak ada informasi ini yang mungkin kamu lupa masukin? Nanti kita minta datanya lagi. Nah, proses-proses seperti ini yang akan nantinya memakan waktu kalau tidak ditata dengan baik. Jadi gunanya inisial itu. Ya. Jangan khawatir, di lembar kerja yang ada ini sudah mengalami penyempurnaan dari Ansugi, ya, dari saya khususnya. Karena kalau kita mengacu pada Asahi punya standar, itu biasa digunakan untuk mengaudit PT-TBK ataupun BUMN. Jadi PT-PT yang gede. Kalau langsung dikopas, diaplikasikan ke swasta, ya, itu nanti khawatir saya tidak bisa langsung diserap oleh klien, tidak bisa dipahami, pokok-pokok permasalahannya tidak bisa diadres atau dialamatkan dengan tepat guna, ya, karena yang dibahas akan banyak banget.
Jadi setelah 2 kali penyempurnaan, saya yakin bahwa setiap aspek yang saya tulis di sini, setiap kolom, termasuk inisial, paraf, itu penting. Ya, itu make sense dan ada purpose-nya. Karena saya sukanya efisien ya, saya nggak suka buang-buang waktu, buang-buang kolom, hanya untuk membuat audit ini tebel. Ini yang paling tipis loh ya. Ini udah disempurnakan aja hasilnya kayak gini, apalagi kalau belum. Ya. Lalu kita masuk ke bagian, belum selesai ya. Yang pertama ya, saya penanggung jawab, pengawasnya Pak Antonius tadi, ini beliaunya baru datang ya, nanti kalau lewat mungkin saya akan nyapa. Lalu inisialnya AS ya. Lalu untuk staff 1 kebetulan ini legal audit yang dikepalai oleh Bu Yuvina ya, secara internal ya. Kalau secara depan klien dan secara umum pasti tetap saya. Sekali lagi ini bukan pengalihan tanggung jawab, tapi internally dan secara proses legal audit ini telah spearheaded by, dipimpin oleh Bu Yuvina. Jadi di sini inisialnya YA sebagai staff 1. Lalu ini juga ada Bu Karina ya selaku staff 2. Beliau sekarang sudah naik posisi ya sebagai associate juga, sehingga ini memang hasil audit yang awal tahun, ya masih awal tahun, waktu itu Bu Karina masih paralegal. Jadi di Ansugi ini ada jenjangnya ya, jenjang yang sudah ditata sedemikian rupa sehingga kalau kalian nanti juga masuk sebagai calon pemagang atau kalau udah masuk ya sebagai pemagang ya, nanti kalian juga akan dijelaskan mengenai jenjang karir yang ada. Nggak perlu malu, biasanya orang tuh malu kalau Gen Z sekarang ya, posisinya mau masuk, mau mentereng, mau jadi associate. Tahu nggak, associate itu kan mewakili kita. Nah kalau kamu nggak tahu apa-apa, baru lulus SH, mewakili kita, nanti malu-maluin gimana? Ya, jadi semua itu sudah kita pertimbangkan supaya fair buat firma dan kalian juga. Jadi jangan melihat posisinya di Ansugi itu nanti. Yang penting kontribusi dulu. Ya, kembali lagi ke sini. Staff 2-nya waktu itu Bu Karina, lalu ada juga administrator, ya Pak Anton. Ini beliaunya udah masuk ya. Lalu ada administrator 1 dan juga administrator 2. Nah, bedanya staff dan administratornya apa, Pak? Kalau staff itu tugasnya yaitu spearhead ya, untuk memimpin jalannya rapat, misalnya ngobrol dengan auditi. Memang kalau auditi ini posisinya direktur gitu ya, pasti saya juga ikut muncul waktu di setiap pertemuan. Tapi kalau misalnya auditinya yang ditunjuk ini manajer, maka Bu Yuvina itu udah lebih dari cukup untuk menghadapi atau meminta data dari manajer tersebut, ya, dari auditi. Jadi staff itu memang sebagai perwakilan dari saya. Maka itu kalau di Ansugi minimal staff ini harus SH ya, harus associate lah. Supaya mereka, kenapa? Karena associate ini udah biasa ngewakilin kita. Dan selama klien nggak protes ya, klien malah puas dan segala macam, berarti kan sudah punya kapasitas untuk mewakili saya. Sehingga bisa kita percaya untuk spearhead di operation, ya, memimpin operasi audit hukum ini. Nah, kalau administrator tugasnya apa? Administrator itu membantu. Bayangkan kalau Bu Yuvina sedang menggali informasi, ya, ngobrol-ngobrol dengan manajernya, lalu beliau juga sambil nyatet. Kan nggak fokus ya, break the flow, kayak kita di BAP. Habis tanya, catat. Kesannya tuh formal, ya. Nanti informasinya nggak lancar, mungkin orangnya bisa jadi tegang, ya. Nggak nyaman prosesnya buat semua pihak terlibat. Maka dari situ ada kalian, di situ perannya kalian. Kalau kalian nanti suatu hari magang di Ansugi dan dapat kesempatan untuk ditunjuk sebagai administrator, tugasnya kalian mencatat fakta-fakta material, hal-hal yang penting. Kalau Bu Yuvina tanyanya misalnya, Pak, di sini karyawan ada berapa yang tetap? Lalu auditi ini atau manajernya ngomong ya ke kanan ke kiri, membayang-bayang menjelaskan, "Duh, nggak tahu Bu, kira-kira segini loh, kira-kira dari mana Pak, kontraknya ada yang berapa apa." Nah, ketika dia menjawab 400 mungkin Bu, 412. Nah, kalian catat karyawannya 412. Berapa karyawan tetap? Pertanyaan itu, jawabannya 412. Yang ke kanan dan ke kiri yang muter-muter basa-basinya nggak perlu kalian catat. Misalnya Bu Yuvina untuk melakukan pendekatan secara psikologis untuk membangun kenyamanan ya, supaya transfer informasinya lancar, tanya tentang keluarganya manajer.
Ya itu kamu nggak perlu catat ya. Anda nggak perlu catat di dalam laporannya atau dalam notulennya, karena itu nggak penting. Itu bukan fakta material. Kita nggak akan mencantumkan berapa anak dan istri dari auditi, kecuali kalau itu membahas tentang tunjangan kerja ya, itu masalah lain lagi di Tenaker. Tapi kalau konteksnya cuma mau tahu berapa jumlah pekerja, tentu hal-hal yang tidak penting nggak usah dicatat. Nah, tahu dari mana hal penting dan nggak penting? Satu, kita juga akan ngelihat ya, staf satu atau Bu Yuvina ini atau nanti siapapun yang akan memimpin akan melihat mana dari kalian yang sekiranya mampu. Ya, nggak cuma pengetahuan hukumnya saja, tapi common sense-nya juga jalan gitu ya. Lalu kedua, ya dari lihat video ini. Dengan melihat pemaparan saya, dengan tahu tujuan dari penugasan, sekali lagi kembali ke LK1. Harapan kita kalian tahu apa yang ini kita mau ngapain. Sehingga tahu kalian tuh mesti catat apa. Ya. Sebisa mungkin minim informasi yang miss gitu ya, yang tidak tercatat atau over information. Sekali lagi, semua harus efisien kan? Di situ peran kalian nanti sebagai administrator. Nah, peran-peran tersebut akan dijabarkan lebih jauh di lembar berikutnya. Ya. Di halaman berikutnya kita bisa lihat bahwa penanggung jawab itu tugasnya menjalin komunikasi dengan pemberi kerja dan auditi tentang audit hukum ya, mengenai audit hukum. Kedua, memastikan tahapan audit ini berjalan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan rencana, men-tackle atau menghadapi, menjawab seluruh pokok permasalahan yang ada. Dan juga sesuai dengan SK3-nya Asahi. Ya. 3, mempresentasikan hasil audit hukum kepada pemberi kerja, karena untuk presentasi ini diperlukan penguasaan panggung yang baik, penanganan yang baik, sehingga untuk saat ini kalau level associate yang mempresentasikan, pasti nanti ada aja ya gangguan-gangguan formilnya. Bukan berarti mereka nggak nguasain materi, tapi gangguan formil. Contoh, mereka kalau presentasi ada kita jadi tegang, ya kan? Masa kita nggak hadir? Kita pasti hadir dong. Kedua, gunanya apa? Ada kita hadir. Kalau kita cuma jadi penonton sama kayak pemberi kerja, ya. Ketiga juga kan awalnya pemberi kerja itu datang ke Ansugi karena lihat salah satu partners. Dan kalau mau audit hukum, pasti yang dilihat juga saya. Sehingga kalau saya yang ngomong, pasti lebih didengarkan. Ya, di Ansugi ini kita juga punya adagium bahwa apa yang diomongkan itu yang paling nggak penting. Bagaimana cara menyampaikannya itu yang lebih penting. Tapi yang paling penting siapa yang menyampaikan. Jadi aturan-aturan main ini kita harus ada. Ya, supaya nanti kalau yang bawah buat kesalahan, yang atas bisa bertanggung jawab untuk yang bawah. Kalau semuanya saya maju, ketika saya yang salah, siapa yang bertanggung jawab? Ya, kredibilitasnya Ansugi langsung runtuh. Karena nggak ada struktur pertanggungjawaban yang baik. Contoh lah kalau kalian makan di restoran. Kalau semuanya yang hadir tuh manajer, yang serve makanan manajer, yang ngomong manajer, semua manajer. Kalau nanti beliaunya salah, kamu bilang panggil manajermu. Ya saya manajernya Pak, nggak ada yang bisa dipanggil. Kalau komunikasi atau trust di sini udah broken, ke atas lagi nggak ada, pasti customer keluar. Ya, kalau pelayan yang maju, nanti yang salah pelayan, ketika diprotes, customer, mana chefnya, misalnya ada makanannya ada yang ada binatangnya atau apa ya, chefnya hadir minta maaf, itu kan enak. Meskipun di awal ada bersih tegang dengan waiter, tapi ketika chefnya hadir, suasananya bisa mereda. Nah, atau manajernya yang hadir, suasana bisa mereda kalau chefnya nggak cukup. Jadi itu gunanya struktur dalam sebuah organisasi dan termasuk dalam suborganisasi seperti tim kerja audit hukum ini. Ya, ini kan suborganisasi dari Ansugi Law. Lalu tugas saya yang keempat adalah melakukan serah terima laporan dan menandatangani BAST dengan pemberi kerja. Ya, serah terima bahwa ini tugas sudah saya selesaikan sesuai jadwal. Ya, presentasi di hari apa sesuai jadwal. Oke, biasanya kita kalau misalnya ini sudah selesai, ini cuma akan makan waktu 1 hari presentasinya, ya terserah, klien bebas mengatur waktu dan tempat. Ya, kadang ada yang suka di kantornya, ada yang suka di restoran, terserah mereka. Yang penting alat-alat untuk presentasinya juga mumpuni ya, nggak perlu yang sampai gimana, tapi yang penting bisa lah. Biasanya kita sih, karena saya juga udah biasa ya public speaking, meskipun saya nggak bisa bilang saya jago-jago amat, tapi untuk
basicnya kan bisa. Saya juga pernah ngajar tuh mulai dari kampus juga sampai ke restoran atau ke tempat-tempat kecil, fokus discussion group ya. Ngajar di Ansugi juga sering. Jadi bisa lah, yang penting tempatnya mumpuni, private. Jangan kayak pernah saya presentasi itu di restoran, nggak masuk ruangan tapi cuman di pinggir gitu. Tempatnya gede, mejanya panjang tapi nggak ada mikrofon. Nah itu setengah mati untuk ngangkat suasananya. Ya, apalagi bahas hukum nih, materi yang nggak menarik, baik bagi umum maupun bagi klien yang bayar. Sebenarnya ini nggak menarik, mereka tuh mau tahu beres. Jadi apa ya, delivery kita juga, kalau kita cuma ngasih buku segini tebel, udah pasti nggak dibaca, dan dia nggak akan merasakan manfaat dari membayar kita untuk menjalankan audit hukum ini. Jadi delivery itu juga penting. Nanti biasanya kita juga usahakan administrator pun, ya level administrator pun juga hadir ketika saya presentasi supaya tahu, oh ini loh hasil kerja saya. Kalau saya melakukan hal dengan benar, Pak Michael bisa mudah menjelaskan. Kalau saya salah di sini, nanti Pak Michael akan kesandung di sini. Dan juga kalian juga bisa belajar gimana cara delivery yang baik, gitu ya. Apalagi kalau sudah sering mendampingi saya presentasi legal audit di perusahaan A, B, C. Kalian akan lihat bagaimana saya menyesuaikan gaya presentasi saya ya, tanpa nge-fake gitu ya, tetap jadi saya tapi beda flavor ke audiens yang berbeda. Itu juga penting karena nomor satu tujuannya bukan supaya Ansugi kelihatan keren atau Pak Michael kelihatan keren, tapi klien ini mendapatkan apa yang dia cari. Kalau klien sudah dapat apa yang dia cari, maka nggak akan ada yang nggak keren gitu. Ya semuanya akan fall into places, ya akan oke semua. Mereka akan apresiasi apa yang telah kita lakukan selama 3 bulan ini. Jangan sampai, wah setelah 3 bulan kerja nggak ada hasilnya gitu ya. Lalu selanjutnya ada pengawas, bertanggung jawab untuk mengawasi keseluruhan hasil kerja staf dan administrator dan melakukan asistensi dalam bentuk kerja maupun konsultasi terhadap penanggung jawab. Jadi kalau misalnya saya stuck, diskusi sama staf 1 mengenai suatu kejanggalan dan nggak nemu solusinya, baru saya akan datang ke pengawas. Dan dalam hal ini Pak Anton, ini stable biasanya, kita staple-nya itu saya dan Pak Anton, saya selaku penanggung jawab. Dalam hal ini bukan berarti dengan posisi pengawas yang seakan-akan lebih tinggi dari penanggung jawab, lalu penanggung jawabnya berubah jadi pengawas, bukan ya. Tetap nanti kalau ada apa-apa, saya yang menjadi pihak terakhir untuk menjawab. Ya. Lalu, staf 1 melakukan audit hukum dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk menjalankan tugas ini. Sekali lagi, staf ini bagian sembarang kalirnya lah. Melakukan semuanya yang diperlukan, pokoknya audit ini lancar, penanggung jawab bisa perform, di depannya klien, di depannya siapapun bisa terlihat bahwa Ansugi ini solid, ya kerjanya juga rapi. Ini tanggung jawabnya staf 1 dan juga staf 2. Nah administrator seperti kalian hanya melakukan asistensi saja, jadi tunggu disuruh staf baru jalan, ya. Boleh nggak Pak ambil inisiatif? Kalau bisa tanya dulu. Kecuali kalian sudah pengalaman, sudah mengaudit minimal sekali lah, itu biasanya common sense-nya akan lebih trusted, ya. Tapi kalau belum nanti jangan sampai kalian melakukan suatu hal, misalnya pertemuan sendiri dengan manajer atau dengan timnya dari auditi, lalu kalian disclose information yang nggak harusnya di-disclose. Nah ini bahaya. Ya atau tanya hal-hal yang di luar konteks. Itu bahaya juga. Jadi sebelum melakukan inisiatif, selama kalian nanti statusnya masih administrator, masih pemagang atau masih paralegal, itu pastikan dulu dengan seniornya kalian, nggak usah ke saya, ke staf 1 pun nggak apa-apa, ya. Lalu masuk ke bagian kedua, ada jadwal kerja. Jadi ada kolom-kolom yang dibagi di sini. Di sini semua penting. Pertama ada hari kerja. Hari kerja ini menentukan durasinya kurang lebih berapa lama, ya. 30 hari, 14 hari, 1 hari, ya. Lalu bagian kedua itu ada tanggal dimulainya. Jadi nggak mesti ya 30 hari saklek gitu. Contohnya ini ada tanggal mulai 17 Januari, tapi next step-nya meskipun ini 17 Januari 30 hari, next step-nya itu 4 Maret. Harusnya kan 17 Februari, ya. Tapi ini ada perpanjangan karena mungkin dalam hal ini yang dihitung oleh Bu Via ya untuk 30 hari ini hari kerja saja. Tapi ada juga di lembar kerja lain yang mana project-nya juga di spearhead oleh Bu Via, itu 30 hari ya 30 hari kalender. Kenapa bisa begitu Pak? Karena 30 hari ini merupakan benchmark saja. Ya, kurang lebih pekerjaan itu akan memakan waktu sekian hari.
Tapi untuk tanggalnya kita nggak mau alasan ya nanti, loh klien telepon loh, Pak 30 hari kan harusnya 17 Februari loh Pak, ini kan nggak dihitung hari kerja apa. Wah itu kan meruntuhkan trustnya klien ke kita. Jadi kita nggak mau kungfu-kungfu yang seperti itu. Ya, jurus ngeles-ngeles seperti itu. Kita mau pasti benchmark 30 hari, tapi nanti kita mulai tahapannya itu di exact date-nya itu 4 Maret. Ya. Ini juga ada semua di sini, tercatat semua dengan rapi ya. Tahapan pekerjaannya apa aja, Pak? Pertama, melakukan perencanaan, ini bisa 1 hari aja. Konfirmasi perencanaan, ya itu juga 1 hari. Lalu melakukan pengumpulan data dan informasi, analisis data, menyusun laporan. Ini trifectanya kita, 3 bagian terpenting. Itu biasanya masing-masing minimal 30 hari. Ya. Agak kepanjangan nggak Pak? Menurut saya sebenarnya cukup kepanjangan ya. Dalam hal ini kepanjangan kenapa? Karena pengumpulan data dan informasi memang lama. Bahkan bila perlu itu 2 bulan, nggak apa-apa menurut saya. Tapi untuk analisis terhadap data itu harusnya minimal sama dengan pengumpulan datanya. Karena kalau data yang masuk 100, pemrosesannya juga kurang lebih kan 100. Gitu ya. Nah untuk menyusun laporan, ini harusnya nggak perlu selama itu. Ya, karena kan hasilnya udah jelas ada. Setelah 100 dapat, 100 diproses, harusnya jadinya cuma 20. Harusnya ini 2 minggu saja bisa. Tapi kita kasih spelling, just in case yang belakang ini ada molornya. Ya. Harusnya, kenapa Pak kok nggak saklek aja kalau ini 2 bulan, 2 bulan, 2 minggu misalnya. Nah, ini agak susah juga. Karena untuk laporan, kalau cuman masalahnya itu cuman masalah jagain supaya kalau yang belakang molor, yang depan ini ada waktu, kita akan buat seperti itu, sesaklek itu. Tapi untuk menyusun laporan pun, ini juga banyak pihak yang terlibat. Contoh, melakukan pengumpulan data dan informasi. Mungkin saya nggak perlu turun langsung. Bahkan Pak Anton pun juga nggak perlu turun. Untuk melakukan analisis data, mungkin kita juga nggak perlu turun. Paling kita cuma memastikan bahwa gradingnya sesuai. Ya, gradingnya masalah apa Pak? Nanti kita akan bahas di lembar kerja yang ke-5. Ya. Nah, untuk menyusun laporan ini yang agak rumit. Karena pasti tim harus kerja dulu, nanti di bounce ke saya bounce ke Pak Anton, baru turun lagi ke tim untuk melakukan koreksi. Ya kalau koreksinya minor, kalau major dari 2 minggu akan makan 2 minggu lagi. Dan juga belum tentu ketika hasil itu diberikan ke saya tanggal 4 Maret, saya bisa koreksi tanggal 4 Maret. Bisa saja jadwal saya juga cukup padat. Jadi kita ambil spelling di sini digedein untuk apa? Untuk hal-hal demikian. Ya, dengan gini kalian tahu maksud dari dan setiap setiap hari kerja, tanggal apa semua itu ada maksudnya. Lalu setelah selesai trifecta ini melakukan pengumpulan, analisis, menyusun laporan termasuk legal opinion di dalamnya. Next, kita menyampaikan laporan hasil audit hukum. Presentasi bisa cuma 1 hari. Ya, setelah itu kita akan dalam presentasi nanti juga akan kita muat apa aja yang perlu diperbaiki ke depannya. Karena jangan sampai ini cuma, oh saya tahu perusahaan saya jeleknya di sini, kurangnya di sini, secara hukum solusinya ini, oke that's it. Tapi terus next apa ya? Concrete actionnya nggak ada. Kita nggak mau itu. Jadi itu harus dicatat di nanti lembar kerja ke-6 kita akan bahas lebih jauh waktu kita udah masuk ke sana. Ya. Lalu di bawahnya lagi ada penanggung jawabnya siapa? Ya, tentu saya semua ya, mes semua. Bawahnya personelnya siapa aja. Biasanya kalau untuk perencanaan audit hukum, konfirmasi itu associate saja cukup. Ya, staff 1 cukup. Tapi untuk pengumpulan data informasi, analisis ya, trifecta tadi, laporan hasil audit hukum, biasanya semua tim datang. Kecuali saya dan Pak Anton. Ya, tergantung auditinya siapa. Kita lihat auditinya. Lalu menyampaikan laporan hasil hukum, saya dan juga tergantung ya, preferensi lagi. Tadi saya lihat hasilnya seberapa sensitif ke perusahaannya gimana. Apakah perlu sesi ini dibagi 2 sesi? 1, saya presentasi di depan direktur langsung. 2, bareng anak-anak buah, saya juga ngajak tim kita. Itu juga kembali lagi tergantung situasi dan kondisi. Ya, tapi in general yang perlu datang hanyalah saya sebenarnya. Nanti juga yang presentasi Pak, apakah nanti Pak Michael doang? Nggak tentu. Kalau memang cuman 1 lawan 1 ya iya tentunya saya. Tapi kalau banyak yang hadir, ya saya encourage juga tim kita banyak supaya sana juga undang direktur lain. Ya, supaya paham apa yang dilakukan atau
keputusan direktur operasional untuk melakukan audit ini untuk apa? Supaya direktur yang lain tahu. Ya. Dari kita juga nanti akan bagi. Karena sebagus-bagusnya saya presentasi, pasti orang juga bisa boring. Ya, apalagi bahasnya hukum. Hukum ini kan selain matematika, mungkin next yang paling boring adalah hukum ya. Jadi saya akan gantian dengan PIC. Biasanya bagian yang saya quote on quote lemah gitu ya, itu di bagian perizinan dan di bagian tenaga kerjaan. Itu biasanya saya akan minta staf 1 untuk presentasi menggantikan saya, gitu ya. Nanti kalau udah masuk ke perjanjian aset apa kembali ke saya lagi. Jadi biasanya saya membuka, saya bahas tentang corporate aspeknya, next tentang compliance langsung associate atau staf 1, tentang tenaker juga staf 1, lalu nanti kembali ke saya lagi ketika bahas perjanjian ya, bahas aset material, bahas haki. Haki kadang saya juga minta Pak Anton untuk presentasi, tergantung beliaunya available atau enggak. Lalu bahas tentang insurance, itu biasa saya juga. Dan juga bahas tentang sengketa ya. Kayak gitu, halaman terakhir bagian tanda tangan saja. Dan kembali lagi yang tanda tangan cuman kita, karena ini pernyataan atau fakta integritas lah, fakta komitmen dari kita untuk memberi kerja. Oke, saya rasa sampai di situ dulu mengenai lembar kerja 2. Next video kita akan bahas tentang lembar kerja ketiga. Ini cukup rumit ya, kalau lembar kerja 2 tadi cuma 4 halaman, alias separuh dari lembar kerja 1 ya, 8 halaman lembar kerja 1. Ini biasanya template. Yang nggak template ini mulai masuk ini, lembar kerja 3 ya, tahapan audit hukumnya. Kalau tadi ini pasca ya, tahap lembar kerja 1, lembar kerja 2, ini pra audit hukum. Yang ini kita bahas tentang audit hukumnya. Ini ada mungkin sekitar 59 halaman. Padahal ini merupakan laporan kita salah satu yang paling tipis. Jadi please brace with me for the next video. Saya akan usahakan durasinya tetap nggak lebih dari setengah jam. Yang penting kalian tahu apa yang harus dicatat, informasi apa aja yang penting, dan paling disclaimer ya, untuk mempersiapkan kalian punya mental. Di bagian corporate cukup panjang, perizinan juga cukup panjang, tapi nanti begitu masuk tenaker juga panjang. Perjanjian bisa jadi panjang, bisa jadi enggak, tergantung seberapa rapi. Kalau rapi akan panjang, kalau enggak akan pendek. Ya. Lalu setelah perjanjian biasanya lumayan cepat. Jadi di 4 tahap awal tuh mungkin banyak sekali informasi yang perlu saya sampaikan. Tapi mulai dari aset, KI, insurance, apalagi sengketa itu biasanya jarang. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk hal-hal yang seperti ini saya akan memberikan penjelasan juga cukup panjang. Karena tujuannya kan supaya kalian ngerti konteksnya audit ini apa. Ya. Jadi next kita akan masuk ke LK3, tabel pengumpulan data dan informasi audit hukum. Untuk hari ini sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Take care.